Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya tema ke-26, yaitu tema yang terakhir di bab 7 software aplikasi. Masih bersama saya, Kang Ahmad Rifai. Salam pembelajar eduka vokasi. Kita akan bahas apa ya di tema ke-26 ini? Yaitu langkah-langkah instalasi software aplikasi. Setelah kita kenal, bahkan dibahas satu persatu khusus di bidang multimedia, software aplikasi dengan beberapa kecanggihannya dan beragam fungsi dan kegunaannya sangat membantu pekerjaan kita dengan segala fitur dan tools yang ada. Bahkan saya bahas satu persatu per bidangnya. Semuanya akan kita bisa gunakan dengan baik jika proses instalasinya benar. Sekali lagi, jika proses instalasinya benar. Bagaimanakah proses instalasi software aplikasi yang benar? Jika dirasa ini topik penting atau bermanfaat, terus disimak ya. Selalu di video pembelajaran Kang Ahmad Rifai diawali dengan pertanyaan sebagai fokus pembahasan di video pembelajaran kali ini. Yang pertama, bagaimana melakukan instalasi software aplikasi, kemudian langkah-langkahnya instalasi software aplikasi. Kalau kita sudah tidak membutuhkannya, bagaimana uninstallnya, kemudian apa yang harus diperhatikan dalam instalasi software aplikasi. Jika dirasa 4 fokus bahasan ini bermanfaat dan penting bagi sahabat pembelajar dan eduka vokasi sekalian, tolong terus disimak ya. Tapi sebelum kita bahas tuntas, bersabar dulu ya, ada yang mau lewat seperti ini. Baik, kita mulai di video pembelajaran tema ke-26 ini, yaitu langkah-langkah instalasi software aplikasi. Selamat menyimak ya. Pertama, persiapan instalasi software aplikasi. Apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama, unit PC dengan hardware yang mendukung software akan diinstal. Tiap software butuh requirement spesifikasi komponen hardware tertentu seperti RAM, kapasitas hard disk, dan juga prosesor yang digunakan. Biasanya sekitar itu. Kemudian sistem operasi yang telah terpasang pada PC harus mendukung. Untuk sebelumnya, video-video sebelumnya saya sudah bahas, ada yang support di OS ini. Nah, itu harus disesuaikan. 3, tadi sudah dibahas, free space memorinya harus mencukupi. Kemudian software master programnya, aplikasi yang akan diinstal bisa di-download jika itu open source, atau kita mencoba trialnya di website resminya, atau kita beli lisensinya. Kemudian CD drive dengan kecepatan yang mendukung. Tentunya harus pastikan CD drive membaca masternya, atau flash disk, atau apapun yang menyimpan master software tadi, itu harus mendukung. Cara menginstal software, pertama unduh file instalan softwarenya yang biasanya berekstensi exe atau .msi di website resmi ya. Jika itu berbayar, maka silahkan lakukan pembelian lisensinya.
Kemudian ketika unduhan sudah selesai, klik 2 kali pada file tersebut, yaitu exe atau .msi. Ketika sudah muncul jendela instalan atau program bertitel biasanya welcome atau yang lainnya, klik next saja. Sebelum menginstal softwarenya, kamu akan disuruh untuk membaca. Ketika setuju, biasanya persetujuan dulu, agreement dulu. Kita agree, centang agree. Tentukan tempat kamu menyimpan program. Itu bisa di C, dan biasanya umumnya itu langsung ke defaultnya itu ke C. Jika sudah, kamu akan diarahkan ke menu penginstalan. Ikuti saja sampai yang tidak perlu, maka uncheck kotak saja. Ketika penginstalan dimulai, kamu perlu menunggu hingga penginstalan selesai. Jika sudah selesai, klik finish. Jika dibutuhkan restart, restartlah terlebih dahulu. Gampang ya instalasi software. Saya contohkan berikut tampilannya bagaimana menginstal menginstal aplikasi yang umum banyak digunakan di tiap sistem komputer atau PC, yaitu Microsoft Office 2016. Biasanya kita download dulu, kita coba trialnya atau kita beli lisensinya. Kemudian biasanya berekstensi ISO, kemudian kita ekstrak dulu, kemudian seperti ini nih ya, akan tampil setelah diekstrak. Ada setup atau application, ini yang kita klik. Ketika diklik maka akan tampil seperti ini. Tunggu proses instalasi. Jadi ini sepaket gitu. Kalau install Microsoft Office itu Excel-nya, Word-nya, PowerPoint, dan bawaan lainnya. Ketika selesai, ya sudah selesai. Buka start, maka akan muncul. Nah, ini sangat bervariasi ya, tergantung memori komputer yang kosong. Bisa semuanya atau tertentu saja. Loh, kok tadi tidak disebutkan masukkan agreement? Saya harapkan meskipun tadi tidak ditampilkan tampilannya, itu nanti ada proses masukkan nomor serial number atau product key-nya. Itu ya. Kemudian selanjutnya cara uninstall software aplikasi. Untuk membuang instalasi atau uninstall ada beberapa metode. Bisa dari add remove program di Windows Anda jika ini pakai Windows. Dari menu uninstall program terkait di start menu. Jadi ketik start biasanya ada uninstallnya, atau dari software bantu untuk uninstall. Ada software tertentu yang untuk uninstall juga ada. Kemudian langkah-langkah uninstall software aplikasi ini nih, maaf ini karena ini kalimatnya panjang, jadi tidak ada tampilannya. Tapi secara tahapannya itu start all program, nama program uninstall, atau start control panel, add remove program, atau biasanya yang Windows versi baru adalah program and feature. Terinstall nanti ada yang terpilih, maka tinggal uninstall saja. Jika berhasil, maka program akan hilang dari daftar program dan dari start juga tidak. Jika program gagal dan tidak mau dibuang via cara di atas, menggunakan software, bisa CC Cleaner nih. Ini namanya programnya CC Cleaner. Itu bisa untuk delete atau uninstall program. Jadi ada dua ya. Bisa tadi lewat program and feature atau add remove program. Bisa juga bantuan dengan CC Cleaner atau software aplikasi. Kemudian selanjutnya, tip instalasi software, mengetahui asal dan usul software. Sudah saya berkali-kali ingatkan, software aplikasi itu ada yang komersial, ada yang free.
Makanya ini tolong benar-benar diperhatikan. Kalau open source tidak masalah, tapi ketika komersial harus diperhatikan produk key dengan membeli lisensinya. Ketahui spesifikasi komputer sebelum menginstal software, ini jelas. Tadi antara memori, space hard disk, dan RAM. Pilih lokasi penyimpanan directory untuk menginstal, karena nanti kaitannya kapasitas memori yang digunakan dan juga proses uninstall. Pilih fitur software yang mendukung. Jadi kalau softwarenya yang kita download 64 bit, OS-nya 32 bit, ya berarti tidak mendukung, maka tidak akan berjalan dengan baik. Jangan install toolbar ketika sedang melakukan instalasi. Nanti saja, nanti berjalan seperti prosedur yang ditampilkan pada proses instalasi. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya cukupkan dari penjelasan video pembelajaran kali ini. Sebelum melakukan instalasi software aplikasi, perlu disiapkan installer atau software dari pihak resmi atau software yang sifatnya memang komersial. Tapi kalau open source, ya silakan. Proses instalasi yang terpenting adalah siapkan master program, ikuti langkahnya dari agreement, dan masukkan kode sampai proses instalasi selesai dan jalankan program. Kemudian yang ketiga, proses uninstall artinya membuang, itu bisa diperhatikan langkah-langkahnya. Tadi ada dua, bisa add remove program atau bantuan software aplikasi cek. Semoga ada manfaatnya. Mohon dimaklumi atas segala kekurangan dan salahnya karena kita belajar bersama. Baik, sebelum saya tutup, seperti biasa di video pembelajaran Kang Ahmad Rifai selalu ditutup dengan kalimat inspiratif seperti ini. Awal belajarmu dengan membaca. Kunci awal dari belajar adalah membaca. Tidak sekedar literasi cetak, bukan buku saja atau modul saja dan online, tetapi membaca lingkungan sekitarmu, itu literasi yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya aturkan terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tetap semangat belajar ya. Saya Ahmad Rifai. Mohon maklum atas ketidaksempurnaan dan salahnya. Salam guru berbagi. Salam eduka vokasi. SMK bisa. Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.